sebenarnya saya tidak pergunakan karena personil tahu Amarus Baru itu sudah lengkap ya. Kemarin kita bahas dulu ya, tapi saya juga dari Amarus Baru ya, jadi saya kira ini paket juga atau jangan-jangan kode bahwa saya dipakai kembali. Dengan sekalian sama berbahagia. Ya. Salah satu kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW itu adalah beliau sering berkunjung ke kediaman Rasulullah SAW, baik ketika beliau masih hidup, apalagi ketika beliau telah wafat. Mereka banyak datang berguru. Salah satu guru ilmu hadis yang sangat populer kita kenal dari kalangan keluarga Rasulullah SAW ya adalah istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Artinya kalau engkau ingin mengetahui akhlaknya Rasul, pelajari saja itu Al-Quran. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan membaca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sampai ayat ke-11 ya, karena kita dibatasi oleh waktu tidak mungkin kita uraikan 11 ayat tersebut. Ya, ayat ini diawali dengan huruf kasar, yaitu huruf qad. Menurut para ahli tafsir bahwa ketika ayat itu diawali dengan huruf kasar, bahwa ayat sesudahnya itu adalah sangat penting. Ya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, diawali dengan huruf taukid, maaf ya. Sungguh sangat aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang yang beriman. Ya, diawali dengan huruf taukid tadi. Aflaha, ya, aflaha ini berarti bahagia juga bisa, beruntung juga bisa, berasal dari kata falaha, ya, artinya terbelah. Ya, itulah sebabnya kenapa seorang petani disebut dengan falahu, ya, karena dia pekerjaannya adalah membelah tanah, kemudian dari tanah tersebut ditanam biji, kemudian dirawat tumbuh menjadi sebuah tanaman dan menghasilkan buah. Pada saat berbuah itulah disebut dengan aflah. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan bagi orang beriman itu membutuhkan sebuah ikhtiar, ya, membutuhkan sebuah usaha. Sama dengan seorang petani tadi yang harus bekerja keras untuk menumbuhkan tanamannya. Sungguh berbahagia, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-Mu'min, kalau kita lihat penafsirannya, ada ilmu dalam ilmu tafsir itu namanya tafsirul ayat bil ayat. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ada tafsirul ayat bil hadis. Al-Quran diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis. Kalau kita lihat di surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 itu disitu diuraikan ciri-ciri dari orang yang beriman itu secara substantif. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu penjelasan tentang orang-orang beriman secara substantif. Tetapi penjelasan orang-orang beriman secara operasional itu dijelaskan di surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kriteria pertama bagi orang beriman itu yang pertama adalah khusyuk di dalam sholat. Apa makna khusyuk di dalam sholat? Seorang ulama sufi ditanya,
wahai Syekh, saya ini ketika sholat begitu takbiratul ihram saya masih bisa khusyuk. Tetapi begitu saya membaca doa iftitah, apatah lagi setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah berikutnya, saya sudah mulai kemana-mana. Sudah ada yang berpikir kapan ke THR tuna cair. Jadi di dalam sholat itu kemana-mana pikirannya. Apa penyebabnya? Wahai Syekh, bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk? Syekh tersebut menjawab, coba perhatikan apa yang engkau makan dan apa yang engkau minum. Fansur ila ta'amika wa syarabika. Perhatikan, kalau makanan yang masuk ke dalam perutmu itu kebanyakan dari kelompok yang tidak jelas, apatah lagi kalau sudah jelas-jelas syubhat, apatah lagi kalau haram, maka engkau tidak akan mungkin menemukan yang namanya kehusyuan di dalam sholat. Sama halnya ketika engkau menjemur padi, selama padi itu masih ada di hamparan kita jemur, ayam-ayam akan datang berkelompok, silih berganti datang untuk mematok makanan tersebut. Begitu engkau usir, dia akan pergi sejenak, tetapi begitu engkau tidak menjaganya, dia akan kembali. Seperti itulah ketika ada makanan syaitan di dalam dirimu, maka engkau tidak bisa mengusir syaitan itu selamanya. Karena begitu engkau mengusirnya, atau dengan kata lain berusaha untuk khusyuk, maka engkau akan khusyuk. Tetapi begitu dalam waktu sekejap, dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena ada makanannya di dalam dirimu. Ini adalah perspektif ilmu tasawuf. Kalau dalam perspektif ilmu fikih, kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah bagaimana kita perhatikan wudhu kita. Bagaimana kita berwudhu dengan baik. Nah, tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Kalau kita melihat fakta hari ini, masjid-masjid kita begitu indah, begitu megah, tapi nyaris ketika kita ke toilet, ke tempat wudhu, itu kurang mendapatkan perhatian. Satu-satunya yang bisa jadi rujukan sekarang, toilet yang bersih adalah tremol. Tapi kalau di tempat-tempat lain, bagaimana bisa kita menyempurnakan wudhu kita dengan baik? Kalau begitu kita putar keran airnya susah sekali keluar. Padahal tidak seberapa itu harga keran air. Coba kita perhatikan dari situ. Kemudian pakaianmu, bagaimana pakaian kita? Kemudian bagaimana kita menjaga adab-adab kita ketika kita sholat secara fikih? Jangan melakukan gerakan lebih dari 3 kali di luar daripada gerakan sholat. Karena ketika itu kita lakukan, maka itu bisa berpotensi membatalkan sholat. Itu adalah antara lain apa wejangan-wejangan para ulama kita tentang bagaimana agar supaya kita berusaha menjaga kekhusyuan kita di dalam sholat. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, karena kita hanya dibatasi oleh kurang lebih 10 menit. Ya, insya Allah kelanjutannya tahun depan. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.